Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajaran ini. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutan ini yang ketiga yaitu A3 ya. Jadi A3 tali busur lingkaran. Minggu semalam sudah kita bahas. Lanjut. Tali busur adalah salah satu unsur lingkaran. Kemarin itu kan adalah panjang busur kan. Nah, itu sekarang ini tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tali busur juga merupakan batas tembereng dalam juring lingkaran. Ya, nanti kita pelajari ya. Tali busur lingkaran dapat menghubungkan dua titik mana saja pada kelilingnya. Tali busur paling panjang dalam suatu lingkaran adalah diameternya. Ya. Jarak tegak lurus tali busur diameter ke pusat adalah 0. Ya, lanjut. Sifat-sifat tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran memiliki sifat atau karakteristik sebagai berikut. Ya. Yang pertama di sini bintang. Garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran akan membagi busur menjadi dua. Selanjutnya, dua tali busur yang jaraknya sama dari pusat lingkaran memiliki panjang yang sama. Ya. 3. Tali busur membagi lingkaran menjadi dua daerah. 4. Makin dekat jarak tegak lurus tali busur terhadap titik pusat, maka makin panjang tali busurnya. Bintang kelima, dua jari-jari yang menghubungkan kedua ujung tali busur ke titik pusat membentuk segitiga sama kaki. Inilah dulu keterangan tentang tali busur. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut tentang rumus panjang tali busur. Ya, rumusnya sekarang kita lihat ya. Ada dua rumus panjang tali busur yang bisa digunakan untuk mencari panjang tali busur suatu lingkaran. Kita perhatikan. 1. Rumus panjang tali busur jika diketahui jarak tegak lurus. Ya, ini jadi jika diketahui jarak tegak lurus. Gitu ya. Lanjut. Pada sifat-sifat tali busur disebutkan bahwa dua jari-jari yang menghubungkan tali busur ke pusat lingkaran membentuk segitiga sama kaki. Sedangkan garis tegak lurus membagi segitiga sama kaki. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang tali busur. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, bisa ada keterangannya, bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah sebuah lingkaran ya. Perhatikan. Sini kita buat ini adalah tali busur nih. Ini nih tali busurnya ya. Tadi kan katanya dari titik lingkaran ke titik lain. Di lingkaran itu juga ini ya. Jadi titik jumpa titik ini ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, di sini ada kita buat ada di tali busur ini ada namanya garis juga, tapi mengena kepada titik pusat gitu ya. Perhatikan. Nah, ini dikatakan tali busur. Simak terus. Kemudian, nah ini D yaitu diameter ya tadi bahasanya. Kemudian ini R. Ini dia. Kita buat ya. Titik ini garis titik pusat ke suatu titik di lingkaran ini namanya jari-jari ya. Perhatikan. Kemudian ini dia segi apa namanya? Segi pula ini siku-siku ya, sudut siku-siku ini 90 di antara tali busur ini dengan diameter ini tegak lurus, ini namanya siku-siku. Perhatikan. Lanjut. Nah, terlihat jarak antara tali busur dan pusat juga setengah. Tali busur membentuk kaki segitiga. Jadi terlihatlah jarak antara tali busur ini dan pusat juga setengah dari ya, setengah tali nih. Setengah tali busur ini dia. Ini setengah ini dari sini. Nah, membentuk kaki segitiga, ini membentuk segitiga. Perhatikan nih, ya. Sedangkan jari-jari membentuk sisi miring segitiga. Jadi jari ini membentuk sisi miring. Jadi dari sudut apa namanya? Siku apa namanya? Titik di suatu lingkaran dan ini titik pusat, jadi membentuk juga suatu sisi miring. Itu yang dikatakan R tadi atau jari-jari. Lanjut.
Jadi ini bahasa untuk mendapatkan, tadi kan bahasanya rumus panjang tali busur. Jadi R kuadrat dibuat sini kan, R kuadrat sama dengan, tapi Pitagoras. Kalau Pitagoras kan misal ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, gitulah bahasanya. Di sini kita buat R kuadrat sama dengan panjang setengah tali busur. Ini dia. R kuadrat ini panjang setengah dari tali busur ini ya. Jadi R kuadrat ditambah nih, R kuadrat ditambah D kuadrat. Lanjut. Ini asal muasal untuk rumus. Panjang setengah tali busur itu adalah akar R pangkat 2 kurang D kuadrat. Tidak. Lanjut. Rumus panjang tali busur jika diketahui jarak tegak lurusnya terhadap pusat lingkaran. Inilah maka rumusnya 2 kali akar R kuadrat dikurang D kuadrat dengan R sama dengan jari-jari lingkaran, udah tadi terangkannya, dan D jarak tali tegak lurus tali busur dan pusat lingkaran. Mungkin ini aja Bapak terangkan, nanti ada contoh, mungkin dari contoh itu kita bisa melihat awal atau rumus panjang dari tali busur ini bagaimana cara kita mendapatkannya. Oke, masuk yang kedua. Rumus panjang tali busur jika jari-jari dan sudut diketahui. Ya, panjang tali busur juga bisa diketahui jika jari-jari dan sudut pusat tali busur. Ya, rumus panjangnya ini nanti bisa dilihat dari jari-jari, jika jari dan sudut pusat tali busur. Jadi, rumus panjang busur didapatkan dari perbandingan trigonometri sinus. Ya, perhatikan. Sinus di sini dibuat dalam kurung theta per 2. Itu sama dengan sisi depan per sisi miring, gitu ya. Itu kita udah belajar di kelas 10, tapi kita ulang di sini. Jadi, sinus theta per 2 sama dengan panjang setengah tali busur bagi R. Nanti bisa kita lihat dari gambarnya ya. Panjang setengah tali busur itu sama dengan R sin dalam kurung theta per 2. Panjang tali busur sama dengan 2R kali sin dalam kurung theta bagi 2. Oke, lanjut. Dengan R sama dengan jari-jari lingkaran, theta sudut tali busur. Lanjut. Sehingga rumus panjang tali busur jika jari-jari dan sudut diketahui adalah, ya ini rumusnya 2R dikali sin dalam kurung theta bagi 2. Maka kita lihatlah sini gambarnya. Ini ada suatu lingkaran. Lingkaran ini kita buat ada tali busurnya ya. Kemudian kita lihat di sini, ini ada R-nya, berarti jari-jarinya. Kemudian NR-nya dia 2 ini kita perhatikan ya. Kemudian kita buatlah sini ada sudut siku-sikunya. Oke, perhatikan. Kita lihat. Ini diameter tadi kan, kalau bisa lanjutkan ini sini. Nah, ini dikatakan apa? Adalah sisi miring. Sisi miring dari sudut yang kita bisa lihat ini siku-siku ya. Jadi ini garis ini. Ini kalau kita bilang ini sisi samping. Nah, ini garis miring, ini sisi depan. Oke, lanjut kita lihat dulu. Nah, di sini terangkan bahwasanya ini adalah sisi depan. Perhatikan. Inilah keterangannya. Jadi kita bisa nanti dari sini kita buat contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh, yaitu contoh 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambar lingkaran. Di sini kita buat. Dia ada tali busur ya. Kita buat. Nah. Jadi ada R-nya nih, jari-jarinya 2. Perhatikan. Ya, di titik 0. Nah, panjang jari-jarinya 5 cm. Kemudian ini titik A dan bawah titik B. Ya, lanjut. Perhatikan segitiga AB0 gitu ya. AB0 yang merupakan segitiga siku-siku. Ingat,
teorema Pitagoras tadi ya, yang tadi awal keterangan tadi Bapak buat. Untuk mencari panjang tali busur lingkaran atau TB singkatan kita buat tali busur dengan sudut pusat dapat menggunakan ini Pitagoras tadi AB nih. Tali busurnya AB kuadrat sama dengan B0 kuadrat ditambah ini A0 kuadrat. Sedemikian AB-nya ini adalah lembangnya, B0 sama A0 kita gantikan R gitu ya, ini dia R kuadrat tambah R kuadrat, jelas ya. Ingat panjang B0 sama dengan A0 itu adalah R, tadi pun diterangkan ini ya. Maka persamaannya menjadi AB pangkat 2 sama dengan kan R kuadrat ditambah R kuadrat yaitu 2R kuadrat kan gitu ya. Ini dia. Jadi AB maka pangkat 2 nya ini kita pindahkan sini kan jadi setengah, maka bisa jadi bentuk akar. Jadi AB sama dengan akar 2R pangkat 2. Nah, ketika kita sederhanakan, maka AB adalah R akar 2. Kan gitu. Ini pembelajaran kelas 1 tentang akar ya. Jangan lupa-lupa lagi. Oke, lanjut. Hitunglah panjang tali busur AB. Sekarang kita masuk ke soalnya. Hitunglah panjang tali busur AB jika ini gitu ya. Perhatikan. Nah, penyelesaian. Jadi ini jika R-nya tadi kan 5. Oke, perhatikan. Untuk menghitung panjang tali busur lingkaran dengan sudut pusat siku-siku 90 derajat dapat menggunakan persamaan. Tadi persamaan ini ya. Nah, langsung sini ke sini. TB tali busur atau AB tadi sini rumusnya kan sama dengan R akar 2. Ya udah, masukkannya nilai R-nya berapa? 5 cm kalikan dengan akar 2. Ya, hasilnya berapa? Jadi panjang tali busur lingkaran tersebut adalah 5 akar 2 cm. Sangat mudah kan anak-anak? Jangan bingung-bingung, jangan pening-pening. Pahami tadi langkah-langkah yang Bapak terangkan tadi. Oke? Sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Iya, lanjut. Oke, lanjut ke contoh 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sudut lagi, lingkaran lagi. Ya, kita lihat sini tali busurnya. Kemudian kita buat P sama Q ya. Oke, titik P sama titik Q dan R ya. Ada sini kita perhatikan. Nah, R-nya 10 cm, sudutnya 60 derajat. Perhatikan. Hitunglah panjang tali busur PQ dengan jari-jari 10 cm. Oke, lanjut. Dengan sudut 60 derajat. Tadi kan bahasannya kalau sudut lainnya pakai sinus ya, penyelesaian. Untuk menghitung panjang tali busur lingkaran dengan jari-jari 10 cm untuk sudut 60 derajat dapat menggunakan persamaan. Ini tadi TB, tadi rumus yang kedua ya. Contoh keterangan kedua ya, tali busurnya itu 2R dikali sin dalam kurung setengah sudutnya tadi kita misalkan 60 ini alfanya ya. Oke, lanjut. TB sama dengan 2 dikali R berapa tadi? R 10. Terus sinusnya berapa? Setengah dari 60 ini kan, jadi setengah dikali 60. Lanjut. TB sama dengan 2 dikali 10 cm sinus 30. Jadi 60 dikali setengah 30 derajat. Maka jadi sinus 30. Dan sinus 30 berapa? Sinus 30 adalah 0,5. Oke, dikali dengan 20 cm dari mana? Karena 2 nanti berdasarkan rumusnya dikali R. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Maka hasilnya ya TB sama dengan 10 cm gitu. Jadi panjang tali busur pada lingkaran tersebut adalah 10 cm. Oke, sampai ini Bapak yakin anak-anak bisa dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Yes, kita masuk ke latihan. Oke, kita masuk ke latihannya. Latihan 1. Jika sinus 15 derajat dan R sama dengan 5 cm, tentukan panjang tali busur AB. Oke, gampang itu sama Nana ya. 2. Jika sinus 30 derajat dan R sama dengan 30 cm, tentukan panjang tali busur PQ. Sudah ada contoh tadi ya. Yang ketiga,
Jika sinus 45 derajat dan R sama dengan 25 cm, tentukan panjang tali busur MN-nya. Ini Bapak ganti-ganti tambang aja. Yang keempat, perhatikan gambar-gambar di bawah. Tentukan tali busur. Ini dia. Soal 1 ini. Soal 2 ini. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa untuk menjawab soal-soal latihan ini. Dan ingat arahan tadi, contoh-contoh yang sudah Bapak sampaikan. Nah, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.